Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Saputra dari Prodi PAI kelas 1C. Saya akan membacakan tugas UAS Aswaja. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Ziyadah Ta'liqat, kelompok ini terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Subaidi dalam buku pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kajian tradisi Islam Nusantara, paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah mulai tersebar dan dikenal di seluruh dunia setelah 400 tahun hijrah Nabi. Yang nomor 2, jawaban dari Aswaja. A. Syiah. Golongan ini secara umum bukan merupakan aliran sesat, hanya berbeda dengan kita. Di antara kesesatannya adalah rukun iman dan rukun Islam. Syiah berbeda dalam nas-nas Al-Quran dan hadis mutawatir yang sahih karena menambah rukun keimanan Ali bin Abi Thalib sebagai rukun iman dan Islam. Latar belakang munculnya Syiah ialah dipicu oleh perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dan keluarga Nabi terkait pengganti Nabi Muhammad setelah meninggal dunia. B. Khawarij. Golongan ini bukan golongan yang kafir atau munafik, apalagi sesat. Hanya saja golongan ini adalah Islam yang memiliki ideologi yang menyimpang. Latar belakang munculnya Khawarij. Aliran Khawarij ini muncul karena ketidaksetujuan dan sebagai wujud protes kepada Ali yang telah menerima tahkim, yang pada akhirnya aliran ini keluar dari kelompok Ali. C. Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini banyak disebut sebagai aliran sesat karena ajaran-ajaran yang telah melenceng dan bertentangan semakin jauh dari kebenaran, menyesatkan dan meresahkan masyarakat pada zaman itu dari ajaran agama Islam. Latar belakang munculnya Mu'tazilah ini muncul secara era dinasti Umayyah, namun berkembang lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. D. Wahabi. Wahabi yang suka mentajsimkan atau membentukkan mutasyabbih atau menyamakan Allah, mensyirikkan, mentakfirkan dan membid'ahkan kearifan budaya lokal dan keagamaan Aceh dan Indonesia pada umumnya adalah sesat dan menyesatkan dan haram penyebaran di Indonesia. Latar belakang munculnya Wahabi ini muncul karena melawan kemampuan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Karenanya gerakan ini tersebar dengan peperangan dan pertumpahan darah. E. Ikhwanul Muslimin. Dewan Cendekiawan Senior Saudi menyatakan dalam pernyataan bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi teroris yang tidak mencerminkan cara hidup Islam. Dewa tersebut juga menyebut Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok sesat yang menyerupakan pemberontakan terhadap penguasa. Latar belakang munculnya Ikhwanul Muslimin dipelopori oleh Hasan al-Banna dan dari tokoh lain seperti Hafidz Abdul Hamid, Ahmad al-Misri, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi.
Hizbut Tahrir. Aliran ini tidak sesat, hanya saja dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang munculnya Hizbut Tahrir yang didirikan di Lebanon oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1972. Jama' Tabligh. Aliran ini adalah gerakan dakwah yang didirikan oleh seorang ulama India bernama Maulana Muhammad Ilyas pada 1920. Gerakan ini bertujuan untuk mengislamkan orang Islam yang kurang komitmen terhadap ajaran agama. Latar belakang munculnya Jama' Tabligh didirikan di India oleh Syekh Muhammad Ilyas 1303 sampai 1363 Hijriah dan anaknya Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Jamaah Islamiyah. Pemerintah Amerika Serikat menganggap organisasi ini sebagai organisasi teroris, sementara di Indonesia organisasi ini telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Latar belakang munculnya Jamaah Islamiyah. Organisasi JI didirikan oleh beberapa aktivitas NII seperti Ustadz Abdul Halim, dikenal dengan Ustadz Abdullah Sungkar, yang juga pendiri pesantren Al-Mu'min Ngeruki Surakarta. Ahmadiyah Qadiniyah. Ahmadiyah dinyatakan sebagai aliran sesat karena menyebut Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. Dalam 12 ajaran Ahmadiyah berkeyakinan Mirza Ghulam adalah guru dan pemimpin yang bertugas memperkuat dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Latar belakang munculnya Ahmadiyah Qadiriyah merupakan sebuah kelompok yang sangat fanatik kepada Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam lahir dari Qadiriyah India pada 1281 Hijriah. Arti Ghulam Ahmad adalah Ahmad atau hamba Muhammad. Jamaah Ansarut Tauhid. Aliran ini merupakan kelompok militer terorisme di Indonesia yang terlibat dalam sejumlah pengeboman. Terakhir, salah satu anggota mengebom gereja Katedral di Makassar pada 2021. Lalu kelompok ini berafiliasi dengan ISIS dan telah diakui sebagai organisasi teroris oleh Departemen Dalam Negara Amerika Serikat. Latar belakang munculnya Jamaah Ansarut Tauhid. Organisasi bernama Jamaah Ansarut Tauhid. Organisasi ini dibentuk oleh Mbak Asyir dengan beberapa ustadz di Solo, Jawa Tengah pada 27 Juli 2008. Kemudian dideklarasikan pada 17 September 2008 di Asrama Haji Bekasi. Nomor 3 dari jawaban soal UAS Aswaja, tentunya tidak boleh, karena dakwah yang sesungguhnya adalah mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajak dengan hikmah atau kebijakan lemah lembut, memberi mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, dan berdiskusi dengan cara yang terbaik sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Nomor 4 dari jawaban wajah UAS, Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang dipelopori oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dan sejak mendirikan organisasi tersebut Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tidak hanya menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah saja, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik dan bertujuan memegang
teguh pada salah satu dan mazhab 4, yaitu mazhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanif dan Nu'man. Imam Abu Hanif An-Nu'man dan Imam Ahmad bin Hambal, yaitu untuk niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri, yakni kebangkitan para ulama NU. Pimpinan Hadratus Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari, semangat nasionalisme tentang sangat layak sudah semenjak dulu. Nomor 5 dari jawaban Was Aswaja, bid'ah. Bid'ah adalah suatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Bid'ah adalah suatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak juga mitoni dan tingkap. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 128 sudah dijelaskan, yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Tahlil, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang artinya Ibnu Umar berkata, tidak pernah dengar dari Rasulullah ketika mengantarkan jenazah kecuali ucapan la ilaha illallah pada waktu berangkat dan pulangnya. Selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari dari kematian. Dari Sufyan berkata, Imam Tawuf berkata, sungguhnya orang yang meninggal akan diuji di dalam kubur selama 7 hari. Oleh karena itu kaum salaf menganjurkan bersedekah makanan untuk keluarga yang meninggal selama 7 hari tersesat. Untuk 7 hari tersebut, jamuan makan kepada para pantaziah. Dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, yang artinya, ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi Muhammad SAW, berbuat apakah yang paling baik? Rasulullah SAW bersabda, yaitu menyuguhkan makanan dan mengucapkan salam baik kepada orang yang kenal atau tidak kenal. Zikir bersama. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya dari Abu Ma'bad bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an mengabarkan kepadanya bahwa mengeraskan suara dalam berzikir ketika sholat fardu berjamaah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui selesainya sholat fardu itu ketika aku mendengar suara keras mereka dalam berzikir. Yasinan, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah Yasin pada malam harinya, maka ia diampuni pada pagi harinya. Sanad hadis ini jayyid sahih. Hadis riwayat Al-Hafiz An-Nuya'la, Maulid Nabi. Pada firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 58, artinya, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya Nabi Muhammad SAW hendaklah mereka menyambut dengan senang dan gembira. Quran surah Yunus ayat 58. Managiban dan haul. Hamzah bin Abi Thalib berkata, yang tulisan Sayyid Ja'far al-Barzanji
Dia berkata, Rasulullah mengunjungi makam Syuhada Uhud pada setiap awal tahun. Tradisi bulan Syuro. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan keluarganya dalam hal belanja dan makanan pada hari Asyura, maka Allah akan menjadikannya karya selama 1 tahun tersebut. Tradisi bulan Sya'ban, Ruwahan dan Nyadran. Sesungguhnya Allah akan menampakkan turun di malam nisfu Sya'ban, kemudian mengambil semua makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Istighosah dan tawassul. Dalam surah Al-Maidah ayat 35, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah sebuah perantara untuk sampai kepada Allah. Ziarah kubur. Dahulu yang melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati. Hentikan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah. Hadis riwayat Hakim. Dianjurkan memakai dan apabila ditinggal maka disunahkan melakukan sujud sahwi. Pendapat umum para ulama menyatakan bahwa sholat tarawih dapat dikerjakan dalam 8 rakaat atau 20 rakaat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.